Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik rekan-rekan, sudah dimulai. Kita sudah masuk pada jadwal ujian teknis untuk ASN P3K tahun 2024. Nah, di kali ini saya juga akan memberikan kembali latihan bersama soal P3K tahun 2024 dengan submateri manajerial part 11. Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita gaskan ya rekan-rekan sekalian. Ini soal PR kemarin di part 10 ya kalau tidak salah. Kita baca dulu soalnya rekan-rekan sekalian. Anda sedang mengurus berkas pendaftaran JASN. Nah, pendaftarannya dilakukan via online dan offline dengan membawa berkas tersebut secara langsung ke instansi yang bersangkutan. Saat Anda tiba di instansi tersebut, ternyata ada berkas Anda yang salah ketik, yaitu pada bagian masa kerja. Hal itu membuat Anda harus mengetik, mencetak, dan meminta tanda tangan atasan Anda lagi. Teman-teman Anda hanya mengeditnya menggunakan aplikasi dan menempelkan saja foto tanda tangan atasan Anda serta stempelnya juga, sehingga tidak perlu menghadap atasan lagi. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta bantuan teman-teman untuk mengeditkan juga berkas Anda. B. Tetap kembali menghadap atasan Anda untuk meminta tanda tangan ulang berkas yang sudah Anda revisi. C. Menyetorkan saja berkas Anda apa adanya dan berharap bisa diterima. D. Mengedit berkas Anda sendiri termasuk tanda tangan dan stempel kemudian menunjukkan ke atasan Anda. Kalau kita jeli ya rekan-rekan sekalian, sudah mengetahui fakta dan masalahnya, pasti bisa ya. Yang pertama itu tidak menunjukkan integritas. Kemudian yang C, pasrah juga bukan sikap kita sebagai ASN. Ini juga kurang tepat karena tanpa seizin atasan kita sudah tanda tangani, kita stempel lagi baru ditunjukkan, siapa tahu mungkin atasannya tidak menerima. Dan yang paling tepat adalah yang B. Kenapa opsi B memiliki poin tertinggi? Sebab Anda mampu berlaku jujur dan bertindak sesuai aturan. Anda mampu untuk kembali ke atasan Anda, menunjukkan berkas yang diperbaiki dan meminta persetujuan tanda tangan serta stempelnya. Juga di soal tidak dijelaskan atau tidak disebutkan bahwa deadline-nya pas pada saat itu, dan jika kembali Anda tidak akan sempat untuk mengumpul. Nah, kecuali mungkin ada urgensi. Tapi jawabannya pasti juga berbeda ya pilihannya. Nah, kalau ini tidak urgensi, jadi kita ya udah balik aja ke atasan dan kemudian kita minta tanda tangannya lagi. Oke, kita langsung saja lihat skornya. Ada A1, B4, C2, D3. Lanjut rekan-rekan sekalian, kita mulai ya untuk manajerial. Soal nomor 1, submaterialnya adalah komunikasi. Nah, jadi Anda adalah seorang pengacara yang sedang menangani sebuah kasus hukum yang rumit dan kontroversial. Anda menemukan bukti yang bisa membela klien Anda, tetapi bukti tersebut belum terverifikasi secara resmi dan bisa dipertanyakan oleh hakim atau jaksa. Namun, jika Anda tidak menggunakan bukti, klien Anda bisa dihukum atau difitnah oleh media. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Menggunakan bukti tersebut kepada klien Anda namun terlebih dahulu menelusuri validitasnya. B. Menolak menggunakan bukti tersebut. C. Melaporkan bukti tersebut kepada pihak berwenang atau media. Atau D. Menyimpan bukti tersebut untuk diri sendiri. Faktanya kita seorang pengacara ya, atau subjeknya atau kita bertindak sebagai seorang pengacara yang ternyata menemukan bukti ya. Bukti untuk membela klien kita dalam sebuah kasus. Tapi masalahnya bukti tersebut belum terverifikasi secara resmi. Dan masalah yang lain akan datang jika tidak diverifikasi, maka bisa dipertanyakan oleh hakim atau jaksa. Masalah yang ketiga, jika kita tidak menggunakan bukti itu, klien kita bisa dihukum atau difitnah. Berarti kita harus menggunakan bukti tersebut ya. Jadi menolak dan menyimpan itu sudah pasti salah. Nah, A. Menggunakan bukti tersebut kepada klien Anda namun terlebih dahulu menelusuri validitasnya. Berarti kita memverifikasi itu. Berarti yang paling tepat menurut saya adalah yang A. Kenapa bukan C? Kalau C melaporkan bukti tersebut kepada pihak berwenang atau media, berarti ini bocor nih bukti ya. Kemudian kita tidak tahu kalau banyak tangan bukti itu akan berubah atau tidak. Jadi yang paling tepat menurut saya yang A.
Kenapa opsi A memiliki poin tertinggi? Karena Anda menunjukkan sikap profesional dan berintegritas dalam bekerja. Hal ini dalam penggunaan bukti. Dan kita mampu untuk memperhatikan hak dan kepentingan klien serta dampak yang ditimbulkan, bukan hanya sekedar membela. Oke, gini skornya ya. 4, 3, 2, 1. Ini kalau menurut saya sih yang B ini 2 ya. Nah, yang C 3. Lanjut. Soal nomor 2. Anda sedang bekerja di meja kerja Anda. Tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang menanyakan terkait jadwal pelayanan kantor. Jadwal pelayanan kantor. Ini koma nih kayaknya. Karena hanya ada Anda pada saat itu, sebenarnya bukan bagian Anda menerima pelanggan yang datang. Seharusnya ia bertanya dan menemui resepsionis terlebih dahulu, kayak yang Anda lakukan. Nah, jadi gini ya. Anda sedang bekerja di meja kerja Anda, tiba-tiba ada seorang pelanggan yang datang menanyakan terkait jadwal pelayanan kantor karena hanya ada Anda pada saat itu. Wow, seperti itu rekan-rekan soalnya. Nah, namun sebenarnya bukan bagian Anda menerima pelanggan yang datang. Seharusnya ia bertanya dan menemui resepsionis terlebih dahulu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memintanya untuk menunggu resepsionis datang. B. Menjawabnya dengan senang hati. C. Fokus pada pekerjaan Anda. D. Memberi pemahaman bahwa Anda sedang sibuk. Ini berarti pelayanan ya. Pelayanan harus prima rekan-rekan sekalian. Berarti di sini kita yang C kita eliminasi ya. Nah, kalau menunggu resepsionis datang, ini berarti pelayanannya tidak maksimal. Kita skip saja dulu. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu cuma ada kita, dan masa kita nyuruh pelanggan untuk nunggu dulu ya. Kita dengan senang hati dulu kita respon gitu. Nah, D. Memberi pemahaman bahwa Anda sedang sibuk. Ini juga kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang B menurut saya rekan-rekan sekalian. Kenapa opsi B memiliki poin tertinggi? Karena Anda mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan segera dan memberikan informasi yang valid. Meskipun tugas adalah menerima pelanggan adalah tugas resepsionis, namun tidak ada salahnya Anda menjawab pertanyaan pelanggan karena mungkin pada saat itu resepsionis sedang tidak ada di tempat, rekan-rekan sekalian. Ini mudah aja ya. Ini poinnya seperti ini, A3, B4, C1, D2. Soal nomor 3 rekan-rekan sekalian, pengembangan diri dan orang lain. Anda mendapat kesempatan untuk mengikuti acara pembuatan laporan yang sesuai dengan standar baku. Nggak sesuai ya. Nih. Selesai mengikuti pelatihan tersebut, beberapa rekan Anda minta Anda berbagi ilmu tentang pembuatan laporan yang sesuai standar baku. Apa yang Anda lakukan? Jadi kita lihat dulu faktanya. Kita ini mengikuti acara pembuatan laporan ya, yang sesuai dengan standar baku. Kemudian anggaplah ini masalahnya. Setelah kita ikut pelatihan, kawan-kawan kita meminta kita berbagi ilmu tentang kegiatan laporan tersebut. Ini apa yang harus kita lakukan? A. Membagikan materi Anda kepada rekan kerja Anda. Oke. B. Memberikan catatan-catatan Anda dan menjelaskan garis besarnya. Oke. C. Memintanya belajar mandiri dan bertanya jika ada yang masih bingung. Oke juga. D. Menjelaskan ilmu yang Anda dapatkan sambil menunjukkan catatan serta materinya. Nih oke juga. Kita telaah masing-masing ya. Yang A. Membagikan materi Anda kepada rekan Anda. Kalau kita hanya membagikan materi, kita tidak tahu apakah rekan kita paham atau tidak. Sementara untuk berbagi ilmu ya kita harus maksimal rekan-rekan sekalian. Yang A kita eliminasi dulu. B. Memberikan catatan-catatan Anda dan menjelaskan tentang garis besarnya. Ini kurang lebih sama ya. Kita memberikan catatan tapi bukan materi utuh. Jadi kurang tepat juga sih ini. Hanya catatan-catatan kita dan garis besarnya saja. Ini sepertinya dilihat masih pelit ilmu ini kayaknya rekan-rekan. Kita eliminasi. Ini meminta belajar mandiri dan bertanya jika ada yang masih bingung. Ini juga sama. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang D. Kita jelaskan apa yang kita dapat, kemudian kita tunjukkan catatannya dan materinya. Karena berbagi ilmu kepada rekan kerja itu harus maksimal rekan-rekan sekalian. Jangan pelit ya. Nah, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang D.
Kenapa opsi D memiliki poin tertinggi? Karena kita mampu untuk berbagi informasi ilmu kepada rekan-rekan kita, rekan-rekan sekalian. Aman ya? Lanjut. Ini skornya A2, B3, C1, D4. Lanjut ya. Soal nomor 4. Ada masyarakat yang protes dan memarahi Anda karena Anda dinilai lambat dalam memberikan pelayanan. Sedangkan pada saat itu memang antriannya sangat banyak. Di loket pelayanan juga sudah ada 3 orang yang tersedia memberikan pelayanan. Apa yang Anda lakukan, rekan-rekan sekalian? A. Menenangkannya dan memintanya bersabar. B. Mendahulukan pelayanan padanya agar lebih tenang. C. Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat sangat membludak. D. Menjelaskan kondisi yang terjadi kemudian mencari solusi. Faktanya di sini kita seorang pekerja yang sedang menangani masyarakat. Kemudian kita kena marah karena kita dinilai lambat dalam memberikan pelayanan. Karena pada saat itu antrian memang sangat banyak. Sebenarnya di loket sudah ada 3 orang yang tersedia memberikan pelayanan. Maka yang kita lakukan adalah A. Menenangkannya dan memintanya bersabar. Ini tidak menyelesaikan masalah ya. Dia udah marah-marah rekan-rekan. B. Mendahulukan pelayanan padanya agar lebih tenang, juga tidak pas, tidak tepat. Kasihan yang baru datang, yang sudah datang lama ya. C. Pasrah, Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat sangat membludak. Ini juga bukan kinerja seorang ASN yang benar ya. Nah, menurut saya yang paling tepat adalah yang D. Kita jelaskan kondisinya, kemudian cari solusi, rekan-rekan sekalian. Ini pasti menyelesaikan masalah. Kita jelaskan kepada orang-orang yang marah tadi, kemudian kita carikan solusinya. Ini pasti menyelesaikan masalah. Nah, kenapa saya memilih D? Opsi D memiliki poin tertinggi karena kita mampu untuk berusaha mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, rekan-rekan sekalian. Aman ya? Ini poinnya A2, B3, C1, dan D4. Lanjut rekan-rekan, soal nomor 5. Ini kerjasama ya. Anda diberikan amanah oleh sekolah untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Apa pertimbangan utama Anda dalam membentuk tim? Nah, jadi di sini kita sebagai guru membentuk tim kerja, tapi dengan anggota ada guru-guru di sekolah tersebut. Pilihan A, memilih anggota tim yang saling akrab agar koordinasi antar tim bisa lancar. B, mengikuti keinginan guru-guru untuk bebas memilih rekan timnya. C, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing kemudian mengkolaborasikannya. D, memilih anggota tim yang rumahnya berdekatan. Ya, kalau kita lihat di sini secara sekilas saja sudah ketahuan rekan-rekan jawaban yang mana yang akan kita pilih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kita telah masing-masing. Yang A, memilih anggota tim yang saling akrab agar koordinasi antar tim bisa lancar. Berarti ini tidak mengembangkan silaturahmi tim ya antar guru. Jadi dia milih yang paling akrab saja. Nah, ini kurang tepat menurut saya. Yang B sama, mengikuti keinginan guru-guru untuk bebas memilih rekan timnya. Berarti dia pasti memilih bestinya saja, rekan-rekan. Yang C, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing kemudian mengkolaborasikannya. Ini sangat bagus nih. D, memilih anggota tim yang rumahnya berdekatan, juga kurang tepat ya. Jadi kita harus bisa melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing guru dan kita kolaborasikan timnya. Itu yang paling tepat menurut saya. Opsi C memiliki poin tertinggi karena kita mampu untuk membentuk tim yang kuat dan saling melengkapi kelebihan serta kekurangan masing-masing. Agar terbentuk tim yang kuat dalam mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, Anda juga mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, rekan-rekan sekalian. Nah, itu soal nomor 5, rekan-rekan. Lanjut ya. Ini poinnya A3, B1, C4, D2, rekan-rekan sekalian. Oke, aman ya. Lanjut. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini kita jadikan PR saja ya rekan-rekan ya. Jadi nanti di part selanjutnya kita jawab bersama-sama. Oke,
Kita baca dulu soalnya. Anda melihat rekan Anda sering terlambat masuk kantor. Anda melihat ia sudah beberapa kali mendapat teguran dari pimpinan tetapi diabaikan. Bagaimana Anda bersikap? A. Meminta bagian kepegawaian untuk mengeluarkan surat peringatan kepadanya. B. Mengingatkannya tentang aturan hak dan kewajiban sebagai pegawai. C. Menegurnya dengan tegas agar bisa patuh pada aturan. Dan D. Memintanya untuk introspeksi diri agar bisa bekerja dengan baik, rekan-rekan sekalian. Nah, itu saja video kita untuk kali ini. Ini saja sudah hampir 15 menit ya buat rekan-rekan belajar. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share jika berkenan. Saya harap rekan-rekan bisa belajar dengan baik, fokus ya dalam menjawab, dan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah membersamai kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.